Dewa Sewi nang sase kasa ayu yakti zaman iki sampun baru mangken. Yang hitam tetap mangken yang bertahan. Saya merasakan sekali bangunan Bali itu betul-betul sepertinya ada gini, ada jiwanya. Ada yang bahasa-bahasa yang memang kita dapatkan di dalam lontar-lontar itu, tapi itu sudah terbiasa kita lakukan di lapangan gitu. Cara manusia maju dalam rumah itu yang boleh sekarang kalau nak menyalatik rumah dicari karena salah. Bali, sebuah pulau kecil dari gugusan pulau yang ada di Indonesia. Bali memiliki anugerah yang luar biasa. 3 pusaka berharga. Pusaka alam, pusaka budaya, pusaka Saujana. Perkembangan zaman, arus modernisasi, peningkatan ekonomi, menyebabkan sebagian dan bahkan banyak terjadi perubahan pada alam, seni, budaya, dan perilaku manusianya. Ada yang masih bertahan, ada yang mengalami kondisi kritis, bahkan ada yang tenggelam. Pagi di Batuan, Imade Tama dan adiknya memulai aktivitas keseharian. Made Tama adalah segelintir orang yang masih mewarisi dan mempertahankan rumah adat tradisional Bali. Tama yang saat ini berusia 66 tahun, sejak ia lahir rumah ini sudah ada dan hingga kini masih seperti sedia kala. Hanya beberapa atap yang diganti karena bocor. Balik ini ampun tua panggilnya ini. Kalau makin kari masih tenidang dan dia ngayung. Yang gue manti niki wenten keluarga antiang sana boleh rezeki wastana gue manti makaryo bangunannya baru yang dado sorin tiang mangne di luar niki yang membangunnya ya niki bangyang manten pendumun.
Rumah tradisional Bali bukan hanya sebuah tempat huni, namun wahana yang memiliki arti dan fungsi masing-masing yang dipercaya hidup, berjiwa yang senantiasa mendampingi setiap tahap kehidupan orang Bali. Bedanya arsitektur Bali itu adalah memang yang dari awal pembuatan itu sudah diawali dengan upokaro. Itu yang bisa. Contohnya kalau membuat tiang aja dulu satu tiang bangunan itu dari awal sudah kita ada pakai sesantun dan ada atur tuning ke Sugro Begawan Wiswokarmo sebagai Dewan Bangunan untuk minta izin atau mohon kepada beliau untuk dianugerahi kita mengambil daripada karya-karya beliau yang sudah dijabarkan di dalam lontar-lontar. Pembuatan bangunan Bali, baik tempat suci maupun tempat huni, tidak lepas dari peran seorang undagi. Bagi Nyoman Artana, seorang undagi Bali yang tugas kesehariannya membuat rumah, tempat suci, sarana ngaben berupa bade, sangat taat pada aturan-aturan yang tertuang dalam lontar Asta Kosale Kosali. Saya sebagai Mangku Nagi bertugas untuk membuat bangunan-bangunan Bali yang ada di lontar Asta Kosale Kosali Astabumi dan Dharma Laksana. Nah, sebelum belajar membaca lontar diwajibkan untuk mengadakan pewintanan. Jadi pada tahun 64 saya sudah melaksanakan pewintanan yang disebut pewintanan sari, sehingga bisalah membaca-baca lontar. Jadi dari sana saya belajar sedikit-sedikit karena lontar Asta Kosale Kosali itu sangat langka. Jadi dapatlah saya minjam sebuah lontar untuk saya pelajari. Pemilihan dewasa, hari, waktu dan tata cara yang tepat diyakini berpengaruh pada kekuatan dan kesakralan sebuah bangunan, sehingga bangunan tersebut memberikan kedamaian dan keselamatan. Namun sebaliknya, bangunan yang dibuat tanpa mengikuti kaidah sastra yang ada bisa mendatangkan malapetaka. Long rai tanpa urip dia mengeluh. Kalau gang labong kurang pangan. Long rai tuno anyari wangke limo. Kalau dahat tuno doang nyari wangke pitu gawian mati menggantung. Ini yang sudah pernah dia buktikan. Di daerah Kedewatan itu kebetulan pesuruh SD itu dia menggantung dirinya di balai itu. Setelah saya lihat suku balainya kurang dari 3 rai, mungkin kurangnya 2 nyari itu. Kemudian yang tadi yang tunus nyari kacing wangke limo pernah saya lihat di sini di daerah Padang Tegal ada sampai berkali-kali itu. Jaraknya tidak begitu lama, sehingga saya rasa itu perlu sekali diperhatikan dalam membuat bangunan Bali. Salah satu 21 rai, namanya ini rai segini, rai 21 kali rai ada urip.
Kalau uripnya hanya di kecing, namanya betara asik. Ini seharusnya 3 rai, kalau salah bisa membahayakan menurut Lontar. Konsep bangunan Bali memiliki landasan dan menjunjung keharmonisan dengan alam. Kalau dihubungkan dengan kerangka dasar daripada agama itu, mungkin pertama dulu kita harus menerapkan tatuonya, yaitu dengan upakara yang tadi. Setelah itu baru kita melaksanakan, artinya etikanya, baru kita selesai bangunan itu ada di plas-plas itu upakaranya. Kalau dihubungkan dengan filosofi agama. Pekarangan yang akan dihuni harus melalui beberapa proses upacara yang bertujuan memohon izin kepada Sang Hyang Ibu Pertiwi, Dewi Penguasa Bumi. Mapan raga kalngai karang, ada bawa sida batara, sangat ada nari suari. Sira manusia, yang sira angawe karang, tak sakeda rumuhun ikan sidi. Ini madan sidi tanah. Ia naga kalau ngai karang tata semua lu tanah tu lah apa? Apa lah carik, apa tegal, apa tebal, apa lah jalan. Seterusnya, apa nonya ngawal dewa ni di suang-suang. Subur tunah kini dah, dari tanjam je. Sekarang nadap lang bucu, 4, sesuai dengan par. Subur kita nanjabang nantas carong bang, di depan rumusan papat, satu. Terakhir nanam buah purna jiwa. Ini pangsur jadi madan jarik, ada madan Banten Pengerapuh. Wang tambah Banten Pemali Agung. Pengerapuh itu ngerapuh punukan, lenjen apa sih Pak patutnya? Ada landas yang ada raos ngedua karang. Mara ada raos nyikut. Tiga gedung persimpanan, 4 macan pancuran, 5 gajah pelesungan, 6 warak koron, 7 gedang punggul. Kembali Balai Banyu, Sanggar Waringin, gedung persimpanan. Tambah urip sampai Nuan Jari. Penentuan jarak antar bangunan merupakan hitungan tapak kaki sang pemilih. Berdasarkan wewaran dengan memilih hitungan yang dianggap baik. Dari Meraja ke Balai Meten, dihitung 2 atau 3 tapak, nemu Indra atau Guru. Dari Balai Meten ke Balai Dangin, dihitung 10 tapak, nemu Gedong Pesimpenan. Dari Balai Meten ke Penunggun Karang, dihitung 7 tapak, nemu Kala. Dari Balai Dangin ke Balai Dau, dihitung 9 tapak, nemu Sanggar Waringin. Dari Balai Dau ke Dapur, dihitung 6 tapak, nemu Brahma. Dari Balai Dangin ke Jineng, dihitung 9 tapak, nemu Sri. Setiap akhir hitungan ditambah dengan 1 tapak ngandang dan 2 jari tangan sebagai pengurip. Dan sisa pekarangan dijadikan tebe atau tegalan. Ada perbedaan Bali Utara dan Bali Selatan. Bali Utara dan Bali Selatan berbeda karena ruang terutama. Topos, waktunya sama dinamis, kemudian mindsetnya juga tidak berbeda, kita sesama di Bali. Ruang itu memberikan petunjuk karena orientasi
budaya Bali termasuk itu adalah gunung, dan gunung itu tempatnya di tengah-tengah Pulau Bali. Maka Bali Selatan kalau berorientasi ke gunung, ke puncak, itu adalah Kaja. Walaupun bagi kita adalah utara. Bagi teman-teman kita yang di Bali Utara, gunung di tengah itu tujuannya adalah di selatan. Itu selatan itu mereka sebut Kaja. Jadi di pewangunan puniki ring Bali Selatan miwah Bali Utara puniki ring Buleleng tenang atau yang ring Den Bukit yang tengi. Niki ring Buleleng dan patah pisan ring Bali Selatan. Yang deriki genah-genah punika sikut-sikut bingkai arang mangkanya. Nah mungkin ring Buleleng taler ukuran itu ring Bali Age metiosan malih ring Buleleng Bali Majapahit. Mungkin ini aturan di tiang kadi deriki ring desa di tiang ring Pedawe niki pewangunan Bali Age ring Pedawe. Rumah asli Pedawe sani mesake 16 utawi mesake Pelegus ani kewastane deriki ring Pedawe. Rumah pada nama Sri Dandan punika sikut sakane 13 nih kan. Sikut sakane 13 rai gitu. Nah nika kena pengaruh dados ngangge nasta kosalo kasali. Gianyar mengenal Empu Dangyang yang memperkenalkan, menerima keterbukaan peradaban Bali termasuk arsitekturnya, terutama dialog Bali dengan Jawa, termasuk Majapahit. Dalam dialog ini terjadi silang budaya, pertemuan budaya, namun kelenturan dan sifat kemampuan berakulturasi itu sudah muncul. Kemudian tatkala Bali juga punya tokoh karismatik dan tokoh yang memiliki power yang besar seperti Mahapatih Kebo Iwa yang juga diasosiasikan memiliki kemampuan bukan saja sebagai Mahapatih, adalah berkemampuan seni termasuk arsitektur. Ini tentu sangat menginspirasi. Bangun pada masa Raja Udayana memerintah di Bali, di mana candi dan gua tersebut dibuat oleh Prapatih Kebo Iwa dengan atas gagasan dari Dangyang Bubusa dengan Dangyang Gajah Aking dengan nama Prasadogo lan Candi Prasado Ukir. Di mana ukir di sini berarti gunung, gunung berarti pertiwi atau tanah atau buda, dan kawi berarti budi. Dari nama Gunung Kawi ini diambil dari nama prasasti yaitu Prasadogo dan Candi Prasado Ukir. Dan juga di dalam candi yang paling besar yang sebelah utara juga ditulis dengan huruf Pahlawo atau Kabiri kuadrat dengan bunyi Aji Lumahin Jalu. Dan pada candi kedua juga ditulis dengan huruf Pahlawo juga dengan bunyi dua anak gila yang berarti dua dari putra beliau. Satu hal, perubahan mental, perubahan mindset yang ditawarkan oleh modern dan kosmo ini adalah orang cepat sekali berpikir pragmatis, berpikir hemat, dan berpikir sederhana. Muncullah konsep arsitektur minimalis. Kalau balai Bali, kalau perawatannya sama aja sebenarnya. Kalau balai modern kan dipakai pakai tempat tidur. Kalau balai Bali itu tetap kita lestarikan karena sewaktu-waktu kan ada upacara. Misalnya upacara yang sering diadakan di Bali, misalnya upacara motonan, mesangi, perkawinan, modalan, itu kan masih banyak modalnya kegunaan Bali-Bali itu untuk kegiatan-kegiatan upacara.
daerah pariwisata untuk pelestarian ini mungkin elang-elang masih digunakan karena dia sifatnya sementara, lagi rusak lagi diganti. Kalau kita di rumah pribadi ini karena kita butuh biar kekuatannya terjamin gitu. Maunya kita nanti pakai genteng karena sekarang sudah zaman lagi, sudah perkembangan pelestarian Indonesia. Pakai genteng nih biar lebih awet dan nanti perawatannya juga bisa lebih mudah karena kalau genteng kan pecah satu bisa diganti gitu, tidak semuanya. Kalau alang-alang nanti semua harus dirombak gitu. Wenten kekhawatiran ke di tiang ada lama di tiang ini foto niki. Ia niki terus tepin niki dan diingatkan ring alit-alit dia makin. Sebab mengalir kami baru makin. Nah makin usaha-usaha di tiang niki asiki siapun napi mang di rumah tua niki lestari. Di tiang merasa masih nike ani akhir medue semeton. Dia rumah tua niki kan hanya usaha satu keluarga. Nah niki mekarye rumah gedongan yang makin yang sarankan himbau lewat pertemuan-pertemuan niki nangge rumah tua niki lestari. Kalau itu bisa dikembalikan seperti bahannya yang betul-betul terpilih, yang memadai, dan teknisnya juga kita bisa pertahankan seperti dulu. Yang yakin bangunan Bali itu kalau dari kekokohan, dari kekakuan memang kalah dengan bangunan beton. Tetapi kalau kelemesan, karena dia realistis dia Pak. Kalau goncangan gempa itu kan dia, tapi robohnya itu susah itu. Subuh pagat merap menyangnya, pada ada tas ngulapin. Subuh jani peragat onyang-onyang, pada ada tas melaspat. Dan oleh generasi penerus, inspirasi ini baik inspirasi kedalaman spiritual estetika yang ditawarkan oleh para dangyang dan para empu, maupun inspirasi berdasarkan kekuatan yang ditawarkan oleh Mahapatih. Ini adalah sumber inspirasi. Peluang dan tantangan untuk tetap bersanding dan bersaing dengan budaya modern, dengan menjaga dan melestarikan anugerah alam dan warisan budaya yang ada, termasuk seni arsitektur Bali sebagai identitas lokal budaya Bali yang menjadikan Bali tetap dicari dunia.